Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala abdihil masihil ma'ud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pada hari ini spesial saya ingin sampaikan sebuah tema untuk kaum bapak, kaum Adam, para lajnah, para hudam, wabil khusus yang masih merokok. Ya, ini dengan tema berhenti merokok yuk, mengapa? Saya akan sampaikan dengan mengawali sabda Hajrah Khalifatul Masih Waqt, Hajrah Khalifatul Masih kelima, ayyadahullahu ta'ala bin Nasril Aziz, yaitu Hajrat Mirza Masrur Ahmad. Beliau bersabda bahwa kebohongan termasuk lagau, dan hal ini fatal akibatnya. Lihatlah bahwa dusta juga merupakan sifat lagau, sifat sia-sia, yang manakala itu telah menjadi adat kebiasaan pada diri seseorang, maka orang yang seperti itu pada pandangan Allah Ta'ala terhitung sebagai orang yang sangat pembohong. Dan seorang pembohong kemudian tidak akan pernah mendapat petunjuk. Dia merupakan orang yang jauh dari petunjuk. Kemudian tempat kembalinya adalah neraka. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa salah satu bentuk dari lagau adalah merokok. Ya. Saya ulangi, mohon untuk disimak, didengarkan. Salah satu bentuk dari lagau adalah merokok. Dari hal-hal yang lagau, sia-sia, satu di antaranya adalah merokok. Sebagaimana sebelumnya saya telah sebutkan dengan singkat mengenai ini. Merokok di kalangan remaja menjadi kebiasaan. Dan kemudian sepanjang umur kebiasaan ini tidak akan dapat ditinggalkan oleh si perokok tersebut hingga tua renta. Kecuali mereka dengan tekad yang sangat teguh, dan kemudian akibat kebiasaan merokok, kita lihat sejumlah orang menjadi ketagihan dengan barang-barang yang memabukkan lainnya. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, pendiri Ahmadiyah Imam Mahdi wa Masih Maud alaihissalam bersabda mengenai rokok ini. Pada dasarnya, tembakau merupakan sebuah asap yang berbahaya bagi organ tubuh yang ada di dalam. Islam melarang dari barang-barang yang sia-sia, dan di dalamnya hanya kerugian yang didapat. Oleh karena itu, menghindari rokok merupakan hal yang baik. Ya, ini bisa dilihat di dalam Malpujat jilid 3 halaman 110 edisi yang terbaru. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, banyak lagi sabda-sabda beliau berkenaan dengan untuk kita tidak merokok. Insyaallah Ta'ala kita akan dengarkan di lain waktu. Pada hari ini saya akan lanjutkan dengan sebuah ungkapan yang sangat luar biasa juga dari seorang dokter Ahmadi, Dr. Nourin Ahmad. Beliau merupakan dokter umum di negara Belgia. Beliau menyatakan seperti ini.
Merokok adalah salah satu penyebab terbesar dari banyak penyakit yang disertai dengan banyaknya masalah kesehatan. Di Inggris, 15,1% orang berusia 18 tahun ke atas merokok. Sayangnya, sekelompok perokok reguler adalah anak-anak sekolah berusia antara 11 sampai dengan 15 tahun. Ada dua bentuk merokok, yaitu merokok akibat merokok. Yang pertama adalah perokok aktif, yang kedua perokok pasif. Perokok aktif adalah mereka yang merokok, melakukan rokok, mereka merokok langsung. Sementara perokok pasif adalah mereka yang terpapar pada asap yang diciptakan oleh orang lain yang merokok. Merokok dapat menciptakan banyak masalah kesehatan dan dapat menyebabkan banyak penyakit jangka panjang. Perokok menghadapi 2 kali lipat risiko penyakit seperti kardiovaskular. Ini adalah penyakit jantung kronis dan juga stroke. Merokok juga menciptakan banyak masalah paru-paru, seperti penyakit obstruktif kronis, seperti emfisema paru-paru, dan karenanya rentan terhadap infeksi dada yang teratur. Lalu beliau mengatakan bahwa pada anak-anak, paparan merokok dapat menyebabkan asma. Sekitar 80 sampai dengan 90% pasien dengan kanker paru-paru menderita kanker karena merokok. Jika perokok berhenti merokok, kerusakan lebih lanjut pada paru-paru dapat dihentikan. Ini akan mengaruh pada pencegahan komplikasi paru-paru seperti sesak napas dan infeksi dada. Namun, kerusakan yang telah terjadi pada paru-paru karena merokok tidak dapat dibalikan. Jadi sungguh sangat mengerikan. Kanker lain juga telah dilaporkan pada perokok, seperti kanker kerongkongan, lambung, mulut, kandung kemih, dan usus. Studi menunjukkan bahwa ada lebih dari 70 agen penyebab kanker dalam asap tembakau. Pada wanita hamil, merokok dapat menyebabkan pertumbuhan yang buruk dari bayi yang belum lahir, atau mengakibatkan prematur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa merokok dapat menyebabkan osteoporosis, gangguan pencernaan, penyakit reflux, gastroesophagus, diabetes mellitus, dan trombosis. Perokok juga memiliki peluang lebih besar untuk penuaan kulit dini dan masalah sistem produksi seperti infertilitas dan juga impotensi. Seperti yang disebutkan di atas, merokok dapat menyebabkan banyak penyakit, sehingga perlu untuk menjauhi rokok sejauh mungkin. Penghentian asap akan menghasilkan perbaikan kesehatan segera. Namun, penyakit ini dikategorikan sebagai penyakit kecanduan kronis, dan berhenti merokok dapat menjadi tantangan bagi kita. Selanjutnya, beliau mengatakan bahwa refleks sering terjadi ketika berhenti merokok. Jika ini terjadi, seseorang seharusnya tidak merasa gagal. Penting untuk memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan orang tersebut merokok lagi dan mencegahnya di waktu berikutnya. Ini dianjurkan untuk mencari nasihat dari profesional kesehatan untuk mendapatkan bimbingan dan dukungan yang tepat melalui proses penghentian merokok. Penghentian merokok tergantung pada tips praktis, produk pengganti nikotin, dan obat-obatan. Pertama, ada tips praktis yang dapat memudahkan seseorang untuk berhenti merokok. Seorang perokok harus ditentukan untuk berhenti dan harus memilih tanggal yang tetap untuk dia memulai berhenti. Memberitahu keluarganya, memberitahu teman-temannya tentang rencana dia berhenti merokok.
perokok dapat mengandalkan dukungan dan juga dorongan orang lain. Lalu beliau mengatakan terkadang diperlukan juga perubahan perilaku, seperti menghindari situasi atau kegiatan yang dapat memicu keinginan merokok lagi. Disarankan juga minimal waktu yang dihabiskan dengan perokok atau di tempat di mana perokok diperbolehkan. Tips ini bisa membantu, tetapi harus dikombinasikan dengan produk pengganti nikotin atau juga obat khusus untuk meningkatkan efisiensi penghentian merokok. Rokok mengandung nikotin, yaitu zat yang sangat adiktif. Nikotin mengubah tingkat dua bahan kimia, yakni noradrenalin dan juga dopamin di otak kita, yang menghasilkan perasaan senang dan mengurangi stres. Jadi otak itu terbiasa dengan nikotin. Jika seorang perokok ingin memiliki efek yang sama, tentu mereka harus tetap merokok, seperti itu. Namun ketika perokok tiba-tiba berhenti merokok, efek nikotin pada otak itu akan menghilang. Jadi harus dilawan dengan tekad kuat untuk kita berhenti. Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa hal ini menyebabkan gejala penarikan seperti mengidam atau mengingini rokok, nafsu makan meningkat, kecemasan, frustasi, kemarahan, masalah tidur, lekas, emosi, dan masalah konsentrasi itu mempengaruhi semua. Nah, untuk mengurangi gejala ini, penggunaan produk pengganti nikotin itu diperlukan. Nah, ini tersedia di banyak toko dalam berbagai bentuk seperti tambahan kulit, tablet, inhaler, dan semprotan hidung. Dan disarankan untuk menggunakan salah satu dari produk-produk ini pada minggu-minggu pertama penghentian merokok. Mengapa? Karena kemungkinan besar gejala penarikan dan kekambuhan merokok itu akan datang kembali. Nah, kita di dalam jemaat ini ada homeopatik yang bisa untuk menggantikan hal itu. Kita bisa minum homeopatik, tabakum, atau juga obat herbal yang bagus juga itu sinergi, dengan detok tubuh, seminggu, 10 hari, 15 hari, 20 hari, insya Allah merokok dapat dihentikan, atau produk-produk yang lainnya. Lalu para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, beliau melanjutkan bahwa terakhir ada obat-obatan khusus yang diproduksi untuk membantu seperti parenisilin dan bupropion. Juga obat-obatan ini bisa insya Allah Ta'ala memberhentikan rokok, namun harus melalui resep daripada dokter. Lalu beliau mengatakan bahwa tembakau umumnya dikaitkan dengan rokok, tetapi ada juga bentuk tembakau lain yang tersedia seperti tembakau tanpa asap seperti kimam, mishri, naswa, gul, gutka, dan jardakus yang digunakan di komunitas Asia Selatan. Bentuk tembakau tanpa asap ini memberikan risiko tinggi penyakit gigi, tetapi juga risiko selain itu yang lebih tinggi lagi adalah kanker mulut dan juga kanker tenggorokan. Karena pemanasan tembakau terjadi di hookah yang juga dikenal sebagai water pipes. Pengguna hookah memiliki peningkatan risiko kanker paru-paru dan juga masalah paru-paru. Bahkan berisiko tinggi dia keracunan karbon monoksida. Dan beliau menyampaikan baru-baru ini rokok itu telah diperkenalkan untuk membantu dalam rokok itu telah diperkenankan untuk membantu dalam penghentian merokok. Perangkat ini menciptakan uap dengan memanasi nikotin. Uap memang mengandung lebih sedikit racun daripada rokok, tetapi tidak bebas daripada racun.
Beliau mengatakan studi menunjukkan bahwa rokok ini mengandung agen penyebab kanker dan harus dicegah dalam penghentian merokok. Para pendengar Pelita Ilahi yang dianugerahi kasih sayang ilahi, itulah yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan kita dapat menghentikan merokok bagi para Ansarullah dan Hudam yang masih merokok. Wassalamu ala manittaba'al huda wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.